Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak soleh dan soleha. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada malam hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa sedikit materi pelajaran bahasa Indonesia mengenai membaca dan memahami cerita, yaitu bercerita tentang barter. Siapa yang tahu barter itu apa ya? Oh iya, pasti ada yang sudah tahu dan pasti ada yang belum tahu juga. Sebelum memahami lebih lanjut, kita baca bersama-sama saja. Kita baca bersama-sama untuk memahami materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Semoga dengan membaca, kita semua akan memahami makna apa yang kita pelajari. Anak-anak pintar tahu tidak apa itu barter? Oh iya, barter adalah, yuk kita baca bersama-sama ya. Barter adalah sistem perdagangan yang dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang atau jasa tanpa menggunakan uang. Kok bisa tidak menggunakan uang? Ada yang tahu? Nah, pada zaman dulu sebelum ada transaksi menggunakan uang, para pedagang melakukan transaksi menggunakan barang yang dimiliki dengan barang yang lain. Barang itu apa? Barang yang masih bermanfaat dan masih bisa digunakan untuk saling bertukar dan sesuai kebutuhan. Nah, kita pahami dulu gambar yang di samping. Ada seorang ibu-ibu nelayan, pedagang ikan dengan pedagang daging. Nah, mereka sedang berbarter. Berbarternya apa? Saling menukar barang. Si ibu mendapatkan barang dari si anak tersebut mendapatkan barang, yaitu berupa ikan dari ibu pedagangnya. Nah, contohnya apa saja sih barang yang bisa untuk transaksi barter pada zaman dulu? Ayo kita sebutkan bersama-sama ya. Nah, contohnya, coba pahami gambar yang ibu sudah tampilkan di layar. Nah, yang pertama itu ada pedagang ikan dan pedagang sapi. Pedagang daging sapi maksudnya, maaf ya. Mereka saling bertukar, berbarter. Si ibu mendapatkan daging ikan dan si anak mendapatkan daging sapi. Nah, mereka saling membutuhkan sesuai kebutuhan masing-masing dan saling bermanfaat. Gambar yang kedua, coba ini gambar apa ya? Kita pahami. Kita perhatikan. Di sini ada pedagang ikan dan pedagang singkong. Ada ibu-ibu pedagang ikan dan ibu-ibu pedagang singkong. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, mereka itu berjualan atau berdagang tidak menggunakan uang. Transaksinya tidak menggunakan uang, tapi bertransaksi dengan saling menukar barang yang dibutuhkan. Si ibu pedagang singkong menukarkan ikannya dan pedagang singkong menukarkan singkongnya kepada pedagang ikan. Dan juga selanjutnya seperti yang dibutuhkan apa? Jadi bisa menggunakan barang yang masih bisa digunakan, bermanfaat. Nah, contoh yang ketiga, ada alat-alat makan antik, bisa ditukar juga dengan perhiasan. Nah, kok bisa? Bisa, apapun benda-benda yang antik atau masih bermanfaat, masih bisa digunakan, masih layak, itu bisa dibarterkan, bisa ditukar dengan apapun. Bisa dengan perhiasan, pakaian, ataupun apapun benda yang kita butuhkan. Nah, contoh yang keempat, ada kerajinan tangan.
kayak Gucci, terus kayak bisa ditukar juga dengan pakaian atau perhiasan selagi itu benda-bendanya masih mempunyai nilai untuk ditukar. Nah, mereka menukarkan barang-barangnya itu tidak menggunakan uang karena pada zaman dahulu belum ada transaksi resmi menggunakan uang, masih sistem barter. Barter itu saling menukarkan barang yang milik kita dengan milik orang lain sesuai kebutuhan, selagi itu bendanya masih bisa digunakan dan masih bagus. Sampai di sini sudah paham tentang materi barter? Kalau belum, kita ulang lagi dari awal ya. Ibu sampaikan dari awal sekilas saja. Nah, barter adalah sistem perdagangan yang dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang atau jasa tanpa menggunakan uang. Nah, ini contoh-contohnya bisa berupa makanan, alat-alat makan, barang antik, perhiasan, pakaian, sayur mayur, buah-buahan, itu bisa ditukar ya. Sekarang anak sudah paham kan materi tentang barter pada zaman dulu? Sekilas semoga kita paham. Untuk memahami atau mempelajari lebih lanjut kita akan bertemu kembali insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita akhiri pelajaran pembahasan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, kalimat hamdalah.